Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya banggakan segenap hadirin jamiah ma'iyah ya, yang pada kesempatan malam hari ini bersama-sama kita mujalasah atau duduk untuk memahami sebuah kata atau sebuah pemahaman terkait tentang makna masyarakat yang madani. Sebelumnya, sebelum saya sampaikan, tan mriki kula mboten kok mulang mboten nggih. Kita niku sami-sami mawon mboten. Nggih. Kula mboten sebagai mau ido hasanah niku mboten nggih. Niki namung dialogis ngoten mawon nggih. Sebelum nanti dibuka sesi pertanyaan, sedikit akan saya gambarkan terkait tentang masyarakat madani. Istilah madani ini kan adalah istilah yang sebenarnya itu sudah ada sejak zaman dahulu, akan tetapi istilah kan muncul di akhir-akhir era-era saat ini. Kenapa dimunculkan masyarakat madani? Karena melihat suasana atau keadaan sosial kemasyarakatan yang mulai bergeser dari fitrah manusia yang menghendaki kenyamanan dalam hidup. Jadi istilah madani itu muncul karena sudah ada keresahan. Kami resah dengan keadaan masyarakat saat ini. Kami mendambakan kenyamanan hidup sebagaimana kenyamanan yang mungkin dirasakan oleh orang tua kita, mbah kita, atau generasi sebelum kita. Rujukan yang paling jelas untuk mengatasi hal semacam itu, karena kita kebetulan adalah orang Islam, mau tidak mau ya merujuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kalau kita merujuk ke rujukan yang lain, nanti pun akan sama. Karena sebetulnya, kalau mau jujur, sejarah baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah menjadi tonggak awal sejarah-sejarah yang ada di dunia. Sejarah baginda Nabi, karena tidak ada sejarah yang paling lengkap selain sejarah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita mengetahui bangsa Romawi ya sebab membaca sejarah baginda Nabi. Di zaman baginda Nabi itu ada bangsa Romawi, terus ditelusuri oleh ahli sejarah Romawi itu bagaimana, sehingga ditarik ke zaman sebelumnya. Ada Herakles dan yang lain, raja-raja sebelumnya. Ini ada dalam kitabnya Syekh Said Ramadan Al-Buti, Fikih Sirah, disebutkan semacam itu. Sejarah baginda Nabi adalah tonggak awal sejarah-sejarah yang ada di dunia ini. Kalau mau jujur semacam itu. Karena dari baginda Nabi nanti akan ditemukan bangsa Persia itu seperti apa. Karena ketika Nabi lahir itu kan banyak kisah ya. Ketika Nabi lahir, api yang selamanya tidak padam menjadi padam. Di mana itu? Di sebuah bangsa. Terus ditelusuri ahli sejarah. Ya. Bangunan yang megah, yang sangat kuat sekali, retak, ditelusuri bangsa apa ini, ditelusur, ditarik ke atas. Memang aslinya semacam itu. Nah, keresahan yang dirasakan oleh orang zaman sekarang karena merindukan kenyamanan hidup, apalagi kita ketika bercermin di masa yang saat ini kita hadapi, tentu kita akan lebih resah lagi. Karena apa? Fitrah manusia. Yeah. Fitrah itu dasar manusia. Fitrah itu terlepas dari agama ya. Fitrah asli manusia, dasar asli manusia, nurani manusia ini pasti ingin kenyamanan hidup. Kenyamanan hidup. Apik, elek itu sebenarnya kita tahu kalau kita bertanya dengan diri kita sendiri, terlepas dari agama atau syariat. Karena itu di syariat nanti, syariat agama Islam itu sebenarnya juga ketika kita telisik itu juga ada pembelaan terhadap fitrah-fitrah
kemanusiaan. Ada khifdu itu loh, ya, khifdu nasl, ya, khifdu yang lain itu loh, menjaga itu kan sebenarnya menjaga fitrah manusia. Karena itu ketika orang kok bertadayun, beragamanya kok sesuai dengan tuntunan baginda Nabi, pasti hidupnya akan nyaman. Kata madani pasti akan terwujud. Kenapa madani tidak terwujud? Karena tadi menjalani aturan tata yang diajarkan oleh baginda Nabi pasti ada pergeseran. Itu awal dari munculnya kata madani, karena timbul keresahan di kalangan sosial kemasyarakatan. Karena tadi merujuknya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka mau tidak mau harus merujuk kepada sejarah baginda Nabi yang disampaikan oleh para ahli sejarah atau sejarawan. Sejarah itu macam-macam. Ada yang berpredikat seorang ulama, itu ketika nanti disampaikan di kalangan para santri. Ada yang dengan titel seorang sejarawan. Sakjane nggih sami. Sakjane sami. Sakjane sami. Sejarawan dan ulama itu sama. Cuma beda tempat, dibeda istilahkan, kan ngoten. Itu satu bukti loh ya. Satu bukti kearifan ulama-ulama kita. Ketika menyampaikan sesuatu di beda tempat, dibahasakan yang tidak sama, walaupun sebenarnya orangnya satu. Kan ngeten nggih? Orangnya satu sebenarnya, tapi ketika disampaikan di sivitas akademika, nanti dengan istilah sejarawan, bukan seorang ulama, bukan, tapi orangnya satu sama. Satu contoh seperti Ibnu Sina dan Avicenna, itu kan orangnya satu kan, sama sebenarnya. Untuk kalangan santri dengan label ulama, untuk akademisi dilabeli seorang pemikir, kan ngoten. Semuanya sebenarnya sama. Nah, ini nanti yang akan kita pahami bersama. Nah, madani, kenapa kata madani ini sangat penting dan menjadi kata kunci untuk kenyamanan sebuah hidup? Karena kata madani ini adalah kata yang kalau kita menilik kepada pemahaman yang secara singkat, itu adalah masyarakat yang berperadaban dan masyarakat yang berkeadilan, masyarakat yang beradab dan masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan. Kenapa bisa disimpulkan semacam ini? Karena dari perjalanan baginda Nabi, baik sebelum hijrah, setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul saat umur 40 tahun, kita melihat bahwa Nabi itu menggambarkan seorang sosok manusia yang memiliki 3 karakter yang saling keterkaitan. Nabi adalah seorang yang humanis, Nabi adalah seorang yang moderat, dan Nabi adalah seorang yang humanis, moderat, dan seseorang yang memiliki pemikiran atau pemahaman yang jauh ke depan untuk kebaikan orang sekitar. Visioner, ya. Orang yang humanis, orang yang moderat, dan orang yang memiliki visioner dari gagasan-gagasan beliau. Nanti di hadis-hadis pun akan banyak diterangkan hal semacam itu. Humanisme baginda Nabi Muhammad SAW itu tergambar sejak di awal setelah menjadi Nabi. Jadi perjalanan memang di dalam sejarah itu sedikit sekali, ketika kita coba buka kitab-kitab sejarah, itu akan sedikit menceritakan riwayat baginda Nabi mulai lahir sampai umur 40, itu sedikit. Pasti bahasanya singkat. Tidak akan sepanjang sejarah ketika Nabi berumur 40 sampai wafat. Rata-rata kitab sejarah segitu semua. Ya, ini pernyataan dari ahli sejarah ya. Jadi yang saya sampaikan ini saya mengutip ahli sejarah, bukan dari saya pribadi ya. Sejarawan itu mengatakan semacam itu. Kenapa? Karena bahasanya itu gimana ya? Kalau bisa saya kutip dengan tanda kutip,
pembahasan Nabi sebelum menjabat risalah itu kurang menarik. Bahasanya ngoten. Tanda kutip lho nggih. Aja dipotong kok. Malah dipotong diviralno malah kok. Malah di demo. Penistaan malah nggih. Aja dipotong lho ya, utuh kudune. Oh, kuduane ngene kudune ra cah kok. Nek ora dipotong jare ora sah. Ya, memang sejarawan seperti itu. Karena kurang begitu menarik. Perjalanan sejarah baginda Nabi lahir sampai umur 40. Karena itu sejarah itu pasti singkat, cepat, ngoten. Tapi begitu menjadi nabi, Rasulullah niku menjadi pertama itu menjadi nabi ketika mendapat Iqra, uzlah ya, mendapat Iqra 5 ayat itu diangkat menjadi nabi. Setelah itu kan terus ayat itu berhenti. Ada yang mengatakan sekitar 2 tahun, ada yang mengatakan sekitar 30 bulan. Baru turun ya ayyuhal mudatsir 5. Ya ayyuhal mudatsir itu adalah diangkatnya nabi menjadi rasul. Jadi Iqra diangkat menjadi nabi, ya ayyuhal mudatsir diangkat menjadi rasul. Nah, sejak saat inilah keterangan atau penjelasan ahli sejarah itu sangat luas. Karena apa? Karena banyak hikmah yang bisa dipelajari saat Nabi sudah menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Kenapa menariknya di sini? Karena sudah ada syariat. Syariat itu tata aturan yang diwajibkan Allah kepada umat manusia. Dan kita coba kalau kita telisik dalam syariat, sebenarnya syariat Islam itu mudah, nggak sulit, nggak sulit. Satu contoh ya. Nabi itu ketika mengajarkan sesuatu kepada hadirin, sahabat itu disesuaikan dengan kemampuan. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, amalan apa yang bisa memasukkan aku ke dalam surga? Nabi menjawab apa? Sholat 5 waktu. Sahabat bertanya, apakah perlu saya tambah ya Rasulullah? Nabi jawab apa? Nggak usah, itu aja. Bukan aneh loh, itu aja, nggak usah ditambah. Kenapa? Nabi tahu dia tidak akan kuat atau mampu. Tapi ketika ditanya sahabat yang lain, jawabannya beda. Apa Nabi? Ya puasa, ya sholat sunnah, ya sedekah. Kenapa? Menyesuaikan dengan individu-individu yang berhadapan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tergambar saat Rasulullah berada di Madinah. Karena itu diibaratkan masyarakat Madani kan gambarannya ketika Nabi sudah masuk ke Madinah. Karena ketika di Mekah itu masih ada pergulatan, baik secara fisik atau secara konfrontasi dengan non Muslim. Saya nggak mengatakan kafir ya, non Muslim. Nanti ke situ penjelasannya. Kenapa? Saya mengatakan non Muslim bukan kafir ya, non Muslim. Karena apa? Terlihat ketika Nabi pertama kali masuk Madinah, apa yang dilakukan? Paling tidak dari sejarah yang saya pahami, itu ada beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling pokok yang pertama adalah membangun masjid. Di situ disertai dengan mempersaudarakan sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Kenapa masjid dan persatuan umat? Karena ini pokok. Masjid itu base camp bahasanya. Jadi base camp. Jadi base camp itu zaman kaji mau enten. Nek base campnya saat ini kan Jagong kira. Sami masjid di zaman Nabi itu juga tempat, malah di situ. Dalam sejarah dikatakan masjid saat dibangun, Masjid Kuba kan tamakil ya. Masjid Kuba itu bukan hanya tempat ibadah, tapi tempat untuk urusan kenegaraan loh. Rapat dan masjid, bahas umat dan masjid. Kenapa? Karena yang mempersatukan semua umat. Karena umat tidak akan iku nggone kono kan ngoten kira. Iku nggone kono kok ora nggone, saya kan beda. Sajane kan mboten asal ngoten kira. Mulane kita itu sudah hal yang bukan madani. Kan ngoten kira. Harusnya kita meniru, kalau kita memang concern mengikuti Kanjeng Nabi,
kita jadikan masjid itu orang tidak akan mengatakan ini masjidnya si A, ini masjidnya si. Kalau ada orang mengatakan ini masjidnya si A, berarti dia tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita concern dengan sejarah semacam itu, karena saat itu masjid semua umat datang, yang belajar ilmu ada, yang bertanya tentang hukum ada, yang bertanya dengan Rasulullah terkait kehidupan sehari ada. Jeung Nabi, aku mau berjimak bojoku. Awan-awan poso niku pripun? Ngoten niku. Gitu. Banyak hal yang disampaikan di masjid. Jadi ingatan ya, harusnya semacam itu. Masjid sebagai pemersatu. Masjid dalam tanda kutip. Mungkin saat ini ya satu simbol lah, tempat apa yang bisa mempersatukan umat. Sehingga warna merah, warna hijau, warna biru dan warna yang lain tidak akan tersekat di satu tempat. Dan ini kayaknya saat ini tuh yang sulit semacam ini. Bagaimana kita akan menjadi masyarakat madani ketika kita tidak disatukan dalam satu base camp. Base camp di zaman Rasulullah yaitu masjid. Wong dilebeli dhewe-dhewe kok. Sing rono cagake berarti nggone kono kan ngoten kira. Oh. Kan ngoten kira biasane. Cate batik wis nggone kono pokoke. Oh ngono kan ngoten kira. Sing nek dalu spekere muni nggone kono pokoke ngoten nggih. Itu sudah satu pergeseran. Karena apa? Ya piye neh zamane. Enggak bisa kita salahkan. Kita enggak bisa menyalahkan. Enggak bisa menyalahkan. Memang zamannya sudah ke situ. Satu masjid, yang dua, kenapa masjid sebagai tempat peradaban? Peradaban saat itu dimulai dari masjid dalam tanda kutip base camp yang mempersatukan umat. Siapapun boleh datang. Tidak kok sing nggo ketutok mboten. Ada cerita yang masyhur nggih, orang Badui, orang pedalaman datang ke masjid lapo nguyoh, kira? Masyhur itu nggih. Nguyoh, berarti kan bebas, semua orang bisa masuk. Saya kan mboten. Coba jampan kaosan, celononan, topinan, kok dilokno pengurus. Apa lapo kowe mene? Ora, kan ngoten nggih ta? Nah, itu satu contoh, itu sudah tidak meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi. Bagaimana kita menjadi madani? Hal sekecil itu saja sudah kita lupa. Itu dasar ya, dasar. Mau nggak mau harus kita rubah. Dimulai dari kita, masing minimal dari kita. Yang kedua, mempersatukan umat. Kenapa harus disatukan? Karena untuk kekuatan internal kaum muslimin. Karena kita tahu perlawanan di Madinah dan Mekah itu beda. Kalau Mekah fisik, saat Nabi diangkat menjadi Rasul itu kan selama 3 tahun awal itu kan dakwahnya kan diam-diam, mendekati tahun keempat itu sudah memiliki satu base camp Darul Arqam. Itu tahun keempat dari kenabian sebelum hijrah. Darul Arqam itu sebuah rumah di Bukit Sofa, pintunya di belakang, ora di depan. Jadi nek mlebu lewat buri. Itu jadi di Mekah sudah ada base camp, tapi Darul Arqam namanya, bukan masjid. Darul Arqam. Namanya digunakan Malaysia. Itu base camp awal di Mekah. Jadi di Mekah itu sudah ada base camp untuk persatuan umat, namanya Darul Arqam. Rumah namanya Al Arqam bin Abil Arqam namanya itu. Setelah itu nanti dia masuk Islam, nantinya orangnya masuk Islam. Al Arqam bin Abil Arqam, mulanya dinamakan Darul Arqam. Nek mlebu lewat buri, itu sudah ada base camp sebelum hijrah, mempersatukan umat, menguatkan pendidikan dan keilmuan. Karena apa? Sebuah peradaban tidak akan terlepas dari dua hal. Ketika dua hal ini tidak ada, maka peradaban yang madani tidak akan terwujud. Apa itu? Saya mengutip dawuh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah membuat sebuah syair. Jadi Imam Syafi'i itu sebelum menjadi mujtahid itu seorang penyair, pujangga. Khalil Gibran kalah pokoknya. Itu syairnya dikumpulkan dalam kitab Diwan Asy-Syafi'i. Diwan Asy-Syafi'i. Syairnya itu berbunyi, wadatul fata wallahi bil ilmi wattuqa idza lam yakuna la'tibara lidzatihi. Jane ku aku ora usah dalil lho kene jane kira. Tapi tak sebutkan kanggo anu tok ben ketok-ketok apal ngoten nggih ta. Ngoten mawon nggih.
macem-maceman wis kadung dudang ustad masalah iki mau dalil sitok ae ya liyane usah dalil sik cukup iki ae kan dalil lah malah koyo wong kono malah iki casake kok kan dalil wis ora kanggo dadi wes langsung cerita mawon. Jadi dua hal yang akan berpengaruh atau membuat sebuah peradaban adalah dua hal yang tak terpisahkan, yaitu apa? Wadatul fata bil ilmi wattuqa, dengan ilmu dan ketakwaan. Saya mengutip dawuh Imam Asy-Syafi'i semacam itu. Ilmu adalah intelektualitas, tidak cukup di situ, ya, tidak cukup di situ. Ilmu yang diamalkan, itulah yang diharapkan bagi seorang penuntut ilmu. Karena ngeten, orang yang berpendidikan itu ada tuntutan, kewajiban untuk mengamalkan ilmu yang dia pahami. Percuma punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ilmu yang diamalkan sesuai dengan bidangnya masing. Ini yang saya bahas ilmu secara umum ya, tidak ilmu agama mboten. Ora kok ngelmu sing bangsa paham ya, sing kudu sing pokoke salat ora mboten ngoten. Secara umum, ilmu secara umum. Kita tahu sahabat Nabi itu punya karakteristik pengetahuan yang berbeda, bidang yang beda-beda. Itu pun dihargai oleh Rasulullah SAW dengan bukti sahabat sing pinter perang, yes kon makat perang. Sahabat Ali, kira sahabat sing ora iso perang ya dikondok cerak omahe Abu Hurairah kan ngoten. Jadi sesuai dengan karakter masing-masing. Ini tergambar dari Khulafaur Rasyidin. Karakter Sayyidina Abu Bakar beda dengan Sayyidina Umar, beda dengan Sayyidina Utsman, beda dengan Sayyidina Ali. Semua diakomodir. Dan ini terbukti karena Rasulullah itu punya beberapa majelis. Nabi itu punya bermajelis, tidak hanya satu. Majelis yang khusus, rodok khusus, sing umum. Nabi itu punya majelis yang berbeda. Ketika ada sahabat yang sebenarnya dia di majelis umum, kok arep lunga majelis sing rodok khusus, niku dilokno Kanjeng Nabi. Kowe nduk majelis kono ae, aja nduk kene. Karena apa? Nanti penyampaiannya akan berbeda sesuai dengan kemampuan masing. Nah, inilah bidang yang harus kita ambil saat ini. Kita fokus dengan hal yang bermanfaat untuk kita masing-masing. Yang bidangnya olahraga, di bidang itu aja, ojo ngursi bidang yang lain. Nek ngursi liyane mesti ono madoni. Wong madoni ku gara-gara apa? Dia mengomentari sesuatu yang bukan bidangnya, mesti ngoten. Kalau masih dalam satu bidang tidak akan madoni. Karena ilmiah. Sampeyan tahu tak kok? Kata madoni dalam pembahasan ilmiah ada enggak? Ada nggak? Wong bahas ilmiah, debat, itu dari madoni betul? Enggak, nggih. Sing kuliah nih kalau, sing debat karo koncone, tapi masalah ilmu, diarani madoni ora? Wong kok padon nae, ora ono ngono iku. Pasti baca apa? Dia kritis, kan ngoten kira? Karena apa? Di satu bidang yang sama. Ketika sudah melompat bidang, iku lagi diarani madoni, pasti kritis. Sing nduk kon santri jenenge Basul Masail, ora bakal ono kata madoni walaupun debatnya ngasih gebrak-gebrak meja iku ora bakal diarani madoni. Wong kok padon ae ora ono. Pasti dibilang kalau jos kritis. Sing kuliah kalau kritis. Kadang kuliah ngasih gedor-gedor ngaten kira. Tidak akan ada kata madoni. Nah, madoni ini karena orang mengomentari sesuatu yang bukan di wilayah orang sebut mulanya Quran tak tambah dalil jineh ikhris ala ma yanfa'uka, cekak-cekak air rasa dodo. Fokuslah dengan perkara yang bermanfaat bagimu. Wes pokoknya fokus tujuanmu apa, kita fokus ke situ. Karena ketika kita fokus, apakah kita akan mengurusi urusan orang lain? Ngurusi boten? Nek boten kira-kira madoni wong ora? Nah, boten. Fokus dengan apa bidang kita, sing bidangnya apa lah, tidak terkhusus dengan keagamaan ya. Kita fokus apa yang di seni, silakan fokus di seni dengan keseniannya. Yang di keagamaan fokus keagamaannya, ojo ngomentari sing sebelah ngono lho. Wong seni model ngono lho, ora bidangmu kok. Gitu?
Penghargaan di masing-masing bidang ini akan menimbulkan sebuah peradaban baru yang sebagaimana dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat 10 tahun baginda Nabi di Madinah. 10 tahun. Nabi niku wafat 11 Hijriah, 12 Rabiul Awal. Nabi niku lahirnya 12 Mulud, wafatnya 12 Mulud, 11 Hijriah. Selama 10 tahun, kalau kita telisik perjalanan beliau, mulai tahun pertama, tahun kedua, ketiga, sampai ke 10, lihat di situ ada beberapa syariat yang menggambarkan hubungan antar manusia itu diakomodir menjadi sebuah syariat. Contoh, di Madinah itu disyariatkan puasa. Puasa itu disyariatkan ketika Nabi sudah di Madinah. Apa gunanya poso? Kanggo Mekah nafsu, gitu. Di Madinah juga disyariatkan zakat. Apa gunanya zakat? Kita punya kepedulian dengan orang lain. Di Madinah juga di situ banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang menjadi pelengkap dasar ajaran Islam untuk generasi-generasi setelah baginda Nabi wafat, para sahabat wafat, para ulama sampai kepada kita. Masalahnya ajaran-ajaran humanis baginda Nabi, ajaran-ajaran toleran baginda Nabi, ajaran-ajaran moderat baginda Nabi sampai sekarang sudah mulai tergeser. Mengaku moderat tapi sumbu pendek, kan aneh, gitu. Ngakunya moderat tapi sumbu pendek, kan sesuatu yang kontradiktif, ya. Padahal kita tahu makna moderat itu orang yang memiliki pemikiran yang matang, itu moderat. Pikirannya mateng sehingga omongannya dijogo, dipikir sik, status dipikir isik. Halo ya, orang ngono, dipikir sik, itu orang moderat. Moderat itu berpikir matang. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW selalu mengedepankan sifat moderat ketika memutuskan sesuatu. Ingat, ketika Ka'bah dibangun, Nabi umur 35 tahun, itu kan ada konflik ya antar suku, sampai perang itu, mau perang bunuh-bunuhan, karena memang asobiyah atau fanatisme kesukuan, ya, sektoral suku masing-masing itu sangat kuat. Meh perang loh, paten-patenan. Caranya carok ya. Apa yang diputuskan Rasulullah? Serban digelar, masing-masing suku dikonyekeli pojoke masing-masing. Itu satu contoh. Begitu moderatnya Rasulullah, berpikir secara matang, sehingga konflik di masyarakat, konflik apapun bisa terpecahkan. Nah, inilah 3 sifat ini adalah sifat yang tak terpisahkan. Untuk generasi sekarang ini, nek kepengin ono masyarakat madani, masing-masing individu harus memiliki 3 karakter sifat ini. Satu adalah moderat, berpikir yang matang, memiliki pemikiran, dan ini bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan. Wong tambah ngalim, wong tambah pinter, kok kita kok santri bahasane. Wong tambah pinter, ora keminter, ngono lho maksudnya. Wong tambah pinter ora apa meneh menteri wong liya. Tambah pinter kanggo ngulang awake, dipraktekno manfaat kanggo wong. Mulane istilah ilmu sing bermanfaat, yaitu ya ilmu yang kita amalkan bermanfaat bagi orang lain. Itu adalah tadi yang pertama adalah moderat. Yang kedua adalah humanis. Humanis itu nek kalau bahasanya kula niku gaul. Humanis itu gaul nek zaman saniki. Kita harus gaul. Gaul itu apa? Pokoknya bisa bergaul dengan siapa saja. Ora pilih-pilih konco. Ngoten lho maksudnya, nggih. Alah mau mbek kowe ketunan terus ya, Tik. Ngono kira. Mau mbek kowe celononan terus ya, Tik. Gitu. Ngoten lho, satu contoh, nggih. Gaul memperbaiki kita bersosialisasi dengan orang lain secara umum, nggih. Gaul memperbaiki pergaulan. Yang ketiga adalah orang apa? Ya visioner itu untuk orang tertentu ya. Kalau kita keduret visioner itu, ya. Visioner ya berpikir jauh ke depan bisa ngono lho niku. Niku wong terlalu keduren. Moderat,
humanis, toleran. Telu ae iki. Menghormati perbedaan. Kenapa sekarang muncul hal yang kita merasa tidak nyaman? Ya, karena apa? Orang sudah mulai tidak menghargai perbedaan. Padahal perbedaan itu adalah sunnatullah. Dunia mesti beda. Kok arep ora beda iki piye? Wong Qur'ane kandha ngono kok, hadise kandha ngono kok. Jelas dunia ini berbeda. Orang yang tidak menerima perbedaan wis rasa urip ngono ae gampang. Nggih ta? Nek ora iso nampa perbedaan ora iso dadi bocah bareng. Lah nggih niku masalahe. Lah harus kan pikirnya ke situ kan ngoten kira. Lah, tiga sifat inilah yang diharapkan sehingga masyarakat madani yang terwujud di zaman baginda Nabi begitu tertatanya. Bahkan sedikit ya terkait dengan masalah toleransi saat Piagam Madinah dibuat, itu ada hal yang menarik. Saya soroti ke situ. Di Piagam Madinah yang adalah nota kesepakatan antara kaum muslimin dengan yang non muslim. Di situ itu dihapus istilah kafir. Tidak ada istilah kafir ketika pembahasan tentang Piagam Madinah. Terbukti apa? Tidak ada penarikan jizyah. Jizyah itu pajak. Karena dalam syariat Islam, kapan wong iku kok kafir, dhimmi atau harbi, kudu bayar jizyah. Tapi saat itu dihapus semua. Logikane berarti status kafir mulane ojo ngucapno kafir tapi ucapno non muslim. Karena apa? Mengikuti konteks yang dilakukan Rasulullah saat Piagam Madinah. Ngoten lho. Jenenge kontekstualisasi hukum. Jenenge ngoten niku. Nggih, ngono lho. Jadi kita tahu ora sembarangan ngoten lho nggih. Karena apa? Dengan adanya itu lawane Kanjeng Nabi di Madinah itu siapa? Munafikun kira. Bahkan orang yang mengancam persatuan umat saat itu apa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Saat niku di dekat Masjid Quba niku wong munafik ku mbangun masjid Diror. Tas nggih? Masjid sing diobong niku lho. Cerak Masjid Quba sing gawe tempat pemerintahan persatuan umat. Wong munafik itu mbangun masjid jenenge Masjid Diror. Masjid dibangun wong munafik kanggo mecah belah wong Islam. Masjid niku lho. Apa yang dengan Rasulullah? Masjidnya diobong kok. Lho. Kanjeng Nabi ngobong masjid untuk menjaga coba kita gunakan logika kita kan ngono ra? Kita masjid diobong, masjid iku dibangun non munafik sing didanai wong teko Romawi untuk mempecah belah orang Islam. Ini mau diobong Kanjeng Nabi kok. Padahal kita tahu masjid itu Baitullah itu aja dibakar. Apalagi saat ini. Jadi hal-hal yang bisa memecah belah persatuan umat sebisa mungkin kita hindari. Kita mulai dari pribadi kita masing-masing sehingga nantinya masyarakat madani yang kita dambakan minimal di lingkup kita ya. Kalau secara umum mungkin agak sulit. Komunitas kita lah ya. Komunitas Ma'iyah ini dimulai dari komunitas yang madani. Komunitas yang madani memiliki 3 prinsip yang tidak terpisahkan seperti aku dan kamu. 1 toleran, 2 moderat, yang 3 humanis. Ketiganya menjadi 1, tidak terpisahkan. Karena itulah akhlak Rasulullah SAW yang tergambarkan dalam sejarah beliau, yang ketika kita ikuti satu sisi kita berakhlak yang mulia, di sisi yang lain kita mendapatkan pahala. Piye-piye lah mau jeneng wong Islam golek ganjaran anak ngoten kira. Ganjaran itu penting. Nek tingkate dhuwur wis kaya Gusen iki wis ganjaran apa tuh. Wong wis tok wong awam ngoten kira. Jadi itulah gambaran sekilas tentang kata madani dan madon. Jadi sebaliknya masyarakat kok madoni karena 3 sikap tadi tidak ada di dalam diri mereka. Kalau 3 sikap ini ada, bisa hampir dipastikan masyarakat madani akan wujud. 3 sikap tadi lagi ya. Sikap tadi kok wujud, masyarakat madoni tidak akan ada. Kalau masyarakat madoni berarti perlu penataan dari 3 sikap tadi. Toleransi, moderat, dan humanis. Mungkin pertanyaan nggih. Nggih, matur suwun
Ustadz Hasan Muafiq. Tepuk tangan dulu. Nah. نساب تحسب العلا بخلاه قلدتها نجومها الجوزاء